Baiklah, kita lanjut pada kasus 3, di mana kasus ini yang bertindak sebagai coach-nya adalah Ibu Misionaris Oktisari Daci, yang bertindak sebagai coach-nya adalah Ibu Laila Kaliza, dan yang bertindak sebagai pengamatnya saya sendiri, Megawati. Nah, di sini saya akan membacakan kasusnya, di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikannya jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pakai tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baiklah, untuk dapat kita lihat jawabannya, cara menyikapinya antara coach dan coachee, mari kita dengarkan percakapan antara coach dan coachee berikut ini. Hai, Ibu Laila. Ibu dari mana? Dari tadi saya tidak melihat Ibu. Ya Bu, saya baru aja dari ruang Bapak Kepala. Beliau tadi manggil saya, Bu. Kebetulan jumpa di sini, saya mau bercerita, Bu, kepada Ibu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali. Mari, Bu. Cerita di sini aja. Silakan, Bu. Ini, Bu, perasaan saya sedang kurang nyaman ini, Bu. Baru aja saya dipanggil dan dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Aduh, yang tenang, Bu. Coba dulu, Bu. Duduk di sini. Tarik napas, Bu. Tarik napas gitu. Biar agak lega sedikit, tahan dan buang. Gimana, Bu? Sudah agak lega kan? Kira-kira apa, Bu, yang bisa saya bantu? Iya. Kalau menurut Ibu, apa yang menjadi tujuan pertemuan kita membicarakan masalah ini, Bu? Setelah pertemuan ini, nanti apa kira-kira hasil yang ingin Ibu peroleh? Saya, Bu, ingin masalah ini selesai, Bu. Saya berharap dari pembicaraan kita ini, saya menemukan solusi. Saya ingin kembali nyaman, melakukan komunikasi yang baik dengan Bapak pengawas maupun Bapak kepala sekolah. Baiklah, Bu. Kita akan mencoba membantu Ibu menemukan solusinya. Tentu Ibu dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena ada sesuatu hal yang menurut beliau kurang pas ya, Bu. Boleh Ibu ceritakan bagaimana peristiwanya? Begini, Bu, kemarin Bapak pengawas sekolah melakukan supervisi di saat saya mengajar. Dan beliau ini keberatan, Bu, karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Pada saat itu saya menggunakan sumber belajar lain seperti artikel dan literasi dan sumber dari internet. Juga bahan ajar yang saya susun dalam bentuk PowerPoint. Ketika beliau mempertanyakan mengapa saya tidak menggunakan buku teks, saya menyampaikan bahwa saya melakukan kegiatan pembelajaran tetap mengacu kepada kurikulum K13, walaupun tidak menggunakan buku teks tersebut. Jadi membuat beliau tersinggung. Dan saya dilaporkan kepada Bapak Kepala. Akhirnya tadi saya dipanggil, Bu, sama Bapak Kepala dan saya mendapat teguran dari beliau. Saya menjadi teman, Bu, jadinya nggak enak perasaannya. Oh, gitu ya, Bu ya. Kalau menurut Ibu Laila nih, apakah menggunakan buku teks dalam mengajar seperti yang disampaikan Bapak pengawas mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran, Bu? Ya pasti pengaruh, Bu. Karena buku teks kan merupakan sumber belajar. Tapi menurut saya buku hanyalah salah satu bahan sumber belajar yang dapat kita gunakan. Dan tidak setiap mau mengajar harus pakai buku teks. Selain itu, di era sekarang ini kan banyak sumber belajar selain buku teks yang bersifat
to date, sehingga bisa menarik pembelajaran bersama anak-anak, bisa menyenangkan, dan anak-anak itu bisa menambah ilmu pengetahuan dan teknologi. Benar, Bu. Dan bagaimana menurut Ibu? Apakah mengajar dengan menggunakan sumber belajar lain seperti yang sudah Ibu lakukan dapat menggantikan fungsi buku teks sehingga kita mengabaikannya? Sepertinya sih tidak, Bu, karena masing-masing sumber belajar termasuk buku teks memiliki kebermanfaatan tersendiri dalam kegiatan pembelajaran. Sama-sama mendukung sih dalam mengajar. Jadi, sekarang bagaimana Ibu menyikapi pandangan dari Bapak pengawas untuk menggunakan buku teks dalam mengajar, Bu? Ada baiknya juga sih. Apalagi buku teks ini kan merupakan sumber belajar yang baku. Dan semua murid pasti kan memiliki. Dan banyak sumber belajar lain yang boleh kita gunakan dan memiliki keunggulan serta mengikuti perkembangan zaman. Jadi menurut saya sih tetap memang buku teks itu. Nah, apalah kira-kira yang akan Ibu lakukan berkenaan dengan teguran dari Bapak Kepala Sekolah berdasarkan laporan Bapak pengawas tersebut? Mungkin saya, Bu, akan jumpai kepala sekolah besok. Jadi, Bu, saya sadar dan harus meminta maaf pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak pengawas, biar enak ke depannya. Saya akan kayak buku teks dan kombinasi dengan sumber-sumber belajar yang saya kuasai gitu, agar kedepannya juga lebih enak. Mungkin itu yang saya akan lakukan, Bu. Kira-kira Ibu, apa tidak lebih baik, lebih cepat Ibu melaksanakannya itu supaya masalah ini bisa selesai lebih cepat? Mungkin nantilah, Bu, pulang sekolah, kalau misalnya ada Bapak Kepala Sekolah, nanti saya akan jumpai biar lebih enak gitu, biar nggak berlarut ya kan, Bu? Kira-kira kalau menurut pendapat Ibu, untuk sampai kepada Bapak pengawas, supaya hal ini juga bisa Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas, kira-kira siapalah yang bisa menjembatani sehingga Ibu bisa menyampaikan hal ini kepada Bapak pengawas? Saya kira sih Bapak Kepala Sekolah ya, Bu. Beliau kan selalu berhubungan langsung dengan Bapak pengawas. Lagi pula Bapak Kepala Sekolah juga yang menyampaikan teguran itu kepada saya. Tentu beliau juga harus tahu tentang rencana dan keputusan saya ini gitu. Lebih terbuka aja nanti sama Bapak sekolah, Bu. Bagus sekali loh, Bu. Dengan demikian, Ibu bisa menyelesaikan masalah ini dan kembali nyaman. Iya, Bu, untung aja jumpa sama Ibu. Bisa menceritakan masalah ini sehingga saya menemukan solusinya. Terima kasih ya, Bu, udah banyak membantu. Sama-sama, Bu. Sudah sepatutnya kita saling berbagi dan saling membantu. Kan bisa saja besok lusa saya atau teman-teman yang lain yang menghadapi masalah yang seperti Ibu hadapi, walaupun mungkin versinya berbeda sih. Nanti kabari ya, Bu, bagaimana hasil akhir pertemuan Ibu dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Oke, Bu, nanti akan ceritakan sama Ibu. Saya jumpai Bapak Kepala Sekolah dulu ya, Bu. Doakan biar lancar, Bu. Sekali lagi terima kasih banget sama Ibu ya. Iya, oke, Bu. Semangat ya, Bu ya. Sukses ya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, demikianlah percakapan antara coach dan coachee yang menyelesaikan permasalahan pada kasus 3. Di sini saya sebagai pengamat akan memberikan komentar dan tanggapan terhadap percakapan tersebut. Mana saya mulai dari tujuan, yakni coach telah menyampaikan di pembukaan, coachee dapat menyampaikan tujuan yang hendak ia capai dengan jelas. Hal ini terlihat sekali ketika coach menyatakan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Laila gitu kan, ketika ia sedang berdiskusi dengan Ibu Misi. Kemudian Bu Laila dengan gamblang menceritakan bahwasanya dia ingin setelah diskusi ini terjadi, dia ingin dapat solusi untuk mengatasi permasalahannya.
Kemudian yang kedua tentang identifikasi. Jadi di sini coach sudah memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Nah, hal ini terlihat ketika coach menanyakan dan memberikan stimulus terhadap coach untuk menyelesaikan masalahnya. Sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh coach dalam hal ini. Kemudian coach juga dengan dengan keterbukaan, dengan rasa amannya, dengan rasa percayanya, ia menceritakan segala kejadiannya dari awal sampai akhir yang telah menimpa ia kepada Ibu Misi. Nah, kemudian masalah rencana aksinya, di sini coach telah memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawabannya sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik lagi. Hal ini terlihat dari cara pertanyaan coach yang memberikan stimulus kepada coach untuk menentukan strategi yang cocok untuk menyelesaikan masalahnya itu apa. Kemudian secara jelas si coach ini memberikan strateginya, menceritakan strateginya. Nah, kemudian secara jelas juga coach memberikan umpan balik terhadap strategi yang telah disusun oleh coach. Di sini sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian masalah tanggung jawab, coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Itu sudah terlihat sangat jelas. Kemudian coach secara mandiri sudah mampu membuat komitmen. Nah, komitmen yang berdasarkan pertanyaan ini, berdasarkan percakapan tersebut sudah berbasis tirta. Itu terlihat dari jawaban yang dipaparkan oleh coach. Nah, ia berkomitmen untuk membawa buku teks dalam mengajar meskipun ia lebih suka menggunakan buku lain. Namun ini tetap akan membawa buku teks di kedepannya ketika mengajar. Nah, dalam hal ini coach sudah menemukan solusi yang tepat dan telah berkomitmen dengan sungguh-sungguh berdasarkan stimulus-stimulus yang diberikan oleh coach tadi. Demikian tanggapan dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Misi sebagai moderator. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sudah bisa selesai kita laksanakan simulasi kita pada sore hari ini.